Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor video kali ini, yaitu Bakso Bakso. Bakso Bakso menyediakan berbagai macam bakso, mulai dari bakso besar, bakso campur, bakso urat, mie ayam, hingga es putar. Rasanya itu loh, enak banget. Dan yang saya paling suka dari bakso-bakso ini adalah rasa clean di aftertaste-nya. Jadi nggak ada tuh rasa sisa-sisa bakso setelah kita selesai makan baksonya. Sehingga kita tuh bisa lebih menikmati makanan ataupun minuman selanjutnya setelah bakso itu. Kita mau minum kopi, minum teh, ataupun mencoba es puternya yang sangat luar biasa rasanya. Untuk menikmati bakso-bakso, kalian bisa makan di tempat ataupun memesannya secara online melalui GoFood dan GrabFood. Untuk melihat menu, lokasi, diskon, promo, atau apapun itu, cek link deskripsinya di bawah ya, udah saya sertakan. Klik aja dan nikmati kelezatan bakso-bakso. Karena kita sekarang ini sudah ada sponsor, maka saya mau tidak mau harus rajin-rajin buat video. Oleh karena itu, kalian subscribe lah ya. Kalian like, kalian komen, kalian share. Supaya kami tetap punya sponsor dan tidak marah-marah sponsor sama kami karena jarang-jarang upload video. Oke? Lakukan itu semua. Setelah kalian lakukan itu, kita mulai videonya. Ternyata kejahatan yang sempurna itu pernah terjadi, dan terjadinya itu di Jerman. Dan menurut saya pribadi, kejadian ini cocok untuk dijadikan film oleh Hollywood karena unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu kasusnya pencurian, yang dicuri adalah perhiasan bernilai jutaan dolar, dan yang ketiga, pelakunya tidak tertangkap. Udah ramuan yang pas banget untuk dijadikan film Hollywood. TKP kasus kali ini adalah Kaufhaus des Western yang terletak di kota Berlin. Kaufhaus sendiri adalah salah satu departemen store mewah di Eropa. Ya, mereka menjual perhiasan, baju bermerek, tas bermerek, sepatu bermerek, jam tangan, dan lain sebagainya lah. Pokoknya orang-orang kaya yang pengen belanja barang-barang mahal itu perginya ke tempat ini, Kaufhaus des Western. Dalam kasus kali ini, yang dicuri adalah perhiasan senilai 6 juta euro. Kejadiannya terjadi pada dini hari tanggal 25 Januari 2009. Ya. Di CCTV terekam ada 3 orang bertopeng masuk ke Kaufhaus des Western ini. Ketiganya ini memakai topeng sehingga mereka tidak dapat dikenali. Dan cara masuknya pun udah keren banget seperti film Mission Impossible. Jadi mereka masuk dari loteng, dari atas. Mereka lakukan ini agar tidak menyalakan atau men-trigger sensor gerak yang dipasang di department store itu. Setelah berhasil masuk dan menghindari sensor gerak itu, mereka pun mulai menjarah barang-barang mahal seperti kalung, gelang, jam tangan, perhiasan, emas, berlian yang ada di toko-toko di department store itu. Keseluruhannya bernilai sekitar 6 juta euro. Dan setelah selesai melakukan aksinya ini, mereka bertiga keluar melalui jalan masuk mereka tadi, yaitu melalui loteng. Jadi mereka memanjat lagi ke loteng. Sayangnya setelah mereka berhasil kabur dari loteng, mereka meninggalkan sebuah jejak, yaitu ada satu buah sarung tangan yang tertinggal. Dan inilah yang membuat polisi akhirnya menemukan petunjuk, karena polisi akhirnya bisa mendapatkan DNA dari sarung tangan yang tertinggal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan DNA oleh polisi, akhirnya muncullah 2 nama, yaitu Hasan O dan Abbas O. Kenapa bisa ada 2 nama? Karena ternyata pemilik DNA tersebut adalah kembar identik. Dan di sini cerita menjadi seru. Oh iya, kenapa saya hanya mengatakan namanya Hasan dan Abbas O? Ya, O-nya ini nama keluarganya tidak diberitakan karena menurut hukum Jerman, seseorang yang belum
menjadi terpidana baru tersangka itu identitasnya masih dirahasiakan. Jadi hanya nama depannya saja yang dipublikasi, yaitu Hasan dan Abbas, tapi nama lengkapnya yaitu nama akhirnya, nama keluarga mereka itu harus dirahasiakan. Karena mereka kembar identik dan memiliki DNA yang hampir sama, ini membuat polisi mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang berada di TKP, apakah Hasan ataukah Abbas. Dan sialnya bagi polisi, ketika mereka tidak dapat menentukan siapa tersangka yang berada di TKP melalui DNA yang mereka peroleh dari sarung tangan, maka dalam hukum Jerman keduanya itu harus dibebaskan karena polisi tidak bisa menentukan apakah Hasan ataukah Abbas yang ada di TKP dan melakukan pencurian tersebut. Setelah mereka dibebaskan, si Hasan dan si Abbas ini kemudian diwawancara oleh media. Mereka tidak memberikan statement apa-apa. Mereka hanya tersenyum dan menjulurkan lidah, seakan-akan mengejek dan ingin berkata, "Catch us if you can." Sekian dulu video kali ini. Saya Wilzar Siregar. Sampai jumpa di video selanjutnya.